Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi. Terima kasih atas waktunya untuk telah hadir dalam presentasi ini. Hari ini kami akan membahas secara menyeluruh tentang dokumentasi teknis aplikasi WFH, sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung kebutuhan kerja jarak jauh yang semakin relevan di era digital saat ini. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok yang akan mempresentasikan pada hari ini. Eh, Pada kelompok ini ada Andika Nur Ismawan, Fahri Ramadan, Bagus Rashid Amdani, Dimas Putra Pradana, dan saya sendiri Unex Coffee Eknal. Baiklah, seiring berkembangnya model kerja fleksibel, organisasi memerlukan solusi yang tidak hanya memfasilitasi kolaborasi jarak jauh, tetapi juga mampu menjaga produktivitas, transparansi, dan efisiensi operasional. Aplikasi ini dibangun untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan fitur-fitur yang terintegrasi, teknologi modern, dan pendekatan sistem yang aman serta scalable. Dokumentasi ini akan memaparkan seluruh aspek teknis dan fungsional dari sistem, mulai dari ruang lingkup, arsitektur, infrastruktur, hingga strategi pengujian yang kami terapkan. Tujuannya adalah agar semua pihak, baik pengembang manajemen maupun end user, memiliki pemahaman yang selaras sesuai standar internasional. Mari kita mulai dengan gambaran umum mengenai tujuan dan ruang lingkup dari sistem yang akan kita bangun bersama. Dokumentasi teknis disusun sebagai pedoman utama dalam proses pengembangan aplikasi monitoring karyawan yang bekerja dari rumah, atau yang biasa kita kenal sebagai sistem WFH. Dalam konteks transformasi digital dan fleksibilitas kerja saat ini, keberadaan sistem monitoring yang andal sangatlah penting. Oleh karena itu, dokumentasi ini dirancang tidak sebagai kumpulan spesifikasi teknis, tetapi juga sebagai acuan strategis yang menyatukan visi dari semua pihak yang terlibat. Baik itu tim pengembang, manajemen, proyek, hingga pengguna akhir. Dokumen ini berfungsi untuk menyelaraskan pemahaman lintas tim, memperjelas ekspektasi, dan mengurangi potensi miskomunikasi selama proses pengembangan. Semua kebutuhan dan fungsionalitas sistem dijabarkan secara terstruktur dan terukur, berdasarkan standar internasional seperti IEEE 830 yang mengatur format dan isi dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, serta ISO atau IEC 25010 yang menjadi referensi dalam memastikan kualitas sistem dari sisi fungsionalitas, keandalan, kegunaan performa keamanan, kompatibilitas, pemeliharaan, dan portabilitas. Dengan mengikuti standar ini, aplikasi WFH yang dikembangkan diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan bisnis saat ini, tetapi juga dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di masa mendatang. Dokumentasi ini mencakup sebagai aspek mulai dari arsitektur sistem, spesifikasi teknis, skenario penggunaan, alur data, hingga pertimbangan keamanan dan privasi data. Semua bagian tersebut saling terkait untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar dapat memberikan nilai nyata bagi organisasi, sekaligus memberikan pengalaman yang baik bagi para pengguna. Akhirnya, dengan dokumentasi yang solid dan terstandarisasi seperti ini, proses pengembangan menjadi lebih terarah, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi teknis maupun dari sisi manajerial. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Mas Bagus. Baik, terima kasih Mbak Yunik. Selanjutnya adalah ruang lingkup aplikasi. Aplikasi monitoring WFH ini dirancang sebagai solusi terpadu untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi aktivitas kerja karyawan secara jarak jauh, baik melalui platform web maupun mobile. Dalam pengembangannya, aplikasi kami mengidentifikasi sejumlah fitur utama yang menjadi ruang lingkup sistem ini. Masing-masing fitur dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional dan manajerial di era kerja fleksibel ini. Yang pertama adalah absensi digital. Fitur ini menggunakan kombinasi GPS dan IP address untuk memastikan keakuratan lokasi saat karyawan melakukan check-in dan check-out. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memverifikasi kehadiran secara lebih valid tanpa mengandalkan metode manual yang rentan dimanipulasi. Selanjutnya ada fitur pencatatan aktivitas harian yang memungkinkan setiap karyawan mendokumentasikan tugas dan progres kerja secara real time.
Fitur ini mendorong akuntabilitas individu sekaligus memberi visibilitas yang lebih baik bagi atasan dalam memantau produktivitas tim. Kemudian ada pengajuan cuti digital. Nah, pengajuan cuti digital ini disediakan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga persetujuan cuti. Sistem ini mendukung alur kerja yang lebih efisien, meminimalkan penggunaan dokumen fisik, dan memberikan transparansi dalam manajemen kehadiran. Selanjutnya ada fitur laporan otomatis. Ini juga menjadi bagian penting dari sistem ini. Laporan kerja baik mingguan maupun bulanan akan dihasilkan secara otomatis berdasarkan data aktivitas yang telah dicatat, sehingga mempercepat proses evaluasi dan pelaporan kinerja. Untuk kebutuhan monitoring kerja, kami menghadirkan dashboard performa. Melalui dashboard ini, baik manajer maupun karyawan dapat melihat performa tim dan individu secara real time, berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan pemberian umpan balik yang lebih objektif. Nah, yang terakhir, terdapat sistem notifikasi otomatis yang berfungsi sebagai pengingat untuk berbagai aktivitas penting, seperti pengisian aktivitas harian, jadwal laporan, hingga notifikasi terkait persetujuan cuti atau tugas yang tertunda. Dengan cakupan fitur yang komprehensif ini, aplikasi WFH kami diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat budaya kerja yang transparan, serta menjaga produktivitas karyawan dalam sistem kinerja jarak jauh. Selanjutnya, selanjutnya ada konsep dan sistem metodologi. Untuk membangun aplikasi monitoring WFH ini, kami mengadopsi pendekatan teknis dan metodologi proyek yang dirancang agar efisien, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan skala organisasi modern. Dari sisi pendekatan teknis, aplikasi ini dikembangkan menggunakan prinsip cloud native, yang berarti seluruh sistem dirancang agar optimal dalam dalam dijalankan di lingkungan cloud. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam hal skalabilitas, ketersediaan layanan, serta efisiensi biaya infrastruktur. Di sisi teknologi, kami menggunakan React.js untuk pengembangan front-end dan memberikan tampilan antarmuka modern, cepat, dan responsif, baik untuk versi web maupun mobile. Sedangkan untuk back-end, kami menggunakan Nest.js, framework berbasis Node.js yang modular dan cocok untuk pengembangan sistem berskala besar dan kompleks. Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur microservice yang dikombinasikan dengan tiga tier arsitektur. Dengan arsitektur ini, sistem dipisahkan secara jelas antara lapisan presentasi, logika bisnis, dan penyimpanan data, sehingga memudahkan proses pengembangan bertahap, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas di masa mendatang. Lalu untuk memastikan proses pengembangan berjalan adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan, kami menggunakan metodologi Agile Scrum. Metodologi ini memungkinkan kolaborasi yang erat antar tim dan siklus iteratif yang pendek, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara cepat berdasarkan feedback yang masuk. Durasi proyek ini sendiri dirancang selama 4 minggu, yang dibagi menjadi beberapa fase. Terdapat 6 sprint pengembangan, di mana di setiap sprint berdurasi sekitar 2 minggu. Pada fase ini, fitur-fitur utama dibangun secara bertahap berdasarkan prioritas backlog yang telah disepakati. Setelah pengembangan selesai, proyek akan dilanjutkan dengan satu sprint khusus untuk UAT atau User Acceptance Testing. Lalu di fase ini, pengguna akhir diberikan kesempatan untuk menguji sistem secara menyeluruh, memberikan masukan, dan memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional sebenar dan sebelum dilakukan peluncuran penuh. Dengan kombinasi teknologi modern dan metodologi pengembangan yang lincah, kami yakin sistem ini akan memberikan solusi yang handal, scalable, dan siap digunakan secara berkelanjutan. Untuk set selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami.
Silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Oke, jadi selanjutnya ada struktur arsitektur sistem aplikasi WiFi ini dibangun berdasarkan pendekatan three-tier arsitektur yang mana terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu ada presentation layer, application layer, dan data layer. Yang mana pendekatan ini tuh memastikan sistem dapat dikembangkan dan dipelihara dengan lebih mudah, serta mampu menghadapi pertumbuhan pengguna dan kompleksitas fitur di masa depan. Ya, kita mulai dari presentation layer, yaitu lapisan antar muka pengguna. Yang mana di sini itu kami menggunakan React.js untuk membangun UI yang modern, cepat, dan interaktif. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung Progressive Web App atau disingkat PWA, sehingga pengguna bisa mengaksesnya baik dari browser maupun seolah-olah seperti aplikasi native di perangkat mobile mereka, dengan pengalaman yang tetap optimal bahkan dalam kondisi koneksi terbatas. Selanjutnya ada application layer yang mana secara seluruh logika bisnis dan pengelolaan data terjadi, backend dikembangkan menggunakan SJS, sebuah framework Node.js yang memiliki struktur modular dan mendukung pengembangan skala besar. Kami menambahkan middleware autentikasi JWT atau JSON Web Token untuk keamanan serta menerapkan role-based access control agar setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Selanjutnya kita masuk ke data layer, yang mana di sini kami menggunakan PostgreSQL sebagai database relasional utama karena stabilitas dan skalabilitasnya yang sudah terbukti dalam skenario produksi untuk meningkatkan performa aplikasi, terutama dalam pengambilan data yang sering digunakan. Kami juga mengintegrasikan Redis sebagai solusi caching berkecepatan tinggi. Keseluruhan sistem ini didukung dengan proses pengembangan yang efisien melalui penerapan CI/CD pipeline, di mana kami juga menggunakan Docker untuk kontainerisasi aplikasi dan GitHub Actions sebagai tools otomatisasi build, test, and deployment. Dengan demikian, setiap perubahan kode yang disetujui bisa langsung masuk ke proses produksi secara terstruktur, aman, dan tanpa gangguan besar. Dengan arsitektur ini, kami memastikan sistem tidak hanya tangguh dari sisi teknis, tetapi juga siap untuk tumbuh dan beradaptasi sesuai kebutuhan organisasi ke depannya. Oke. Untuk selanjutnya ada fitur-fitur utama aplikasi yang mana aplikasi multi-brand WiFi ini dirancang dengan berbagai fitur utama yang saling terintegrasi, yang mana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, transparansi, dan efisiensi kerja jarak jauh. Setiap fitur dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dalam operasional harian perusahaan, sekaligus memastikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat. Dan di sini kita mulai dari login RBAC. Sistem ini dilengkapi dengan role-based access control atau pengaturan akses berbasis peran. Ini memungkinkan pembatasan fitur sesuai jabatan pengguna seperti admin, manajer, ataupun karyawan untuk menjaga keamanan relevansi informasi yang ditampilkan. Kemudian ada fitur absensi secara real-time yang memungkinkan karyawan melakukan presensi secara digital dengan validasi berbasis lokasi GPS dan IP address. Dengan teknologi ini, kehadiran karyawan dapat diverifikasi dengan lebih akurat tanpa perlu kehadiran fisik. Fitur selanjutnya adalah aktivitas harian, di mana karyawan dapat mencatat, merinci, dan menjadwalkan aktivitas mereka secara sistematis. Fitur ini mendukung manajemen waktu yang lebih baik dan memberikan visibilitas penuh terhadap beban dan progres kerja setiap individu. Untuk mendukung pelaporan efisien, tersedia pelapor otomatis juga. Sistem ini secara instan menghasilkan laporan mingguan atau bulanan dalam format PDF atau XLX yang bisa langsung digunakan untuk keperluan evaluasi dan dokumentasi internal. Dalam mendukung fungsi manajerialnya, kami menyertakan dashboard KPI yang menampilkan indikator kinerja baik secara tim maupun individu secara real time. Dashboard ini membantu manajer melakukan pemantauan, identifikasi kehambatan, dan hak pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, terdapat juga fitur pengajuan cuti digital yang memungkinkan karyawan mengajukan cuti atau izin secara online, dan atasan dapat langsung memberikan persetujuan atau penolakan melalui sistem. Proses ini meminimalkan hambatan administratif dan memberikan transparansi penuh terhadap status cuti. Kami juga menambahkan sistem notifikasi yang bekerja melalui push notification atau email untuk mengingatkan pengguna terhadap tugas, batas waktu, atau juga status persetujuan yang belum diproses. Terakhir, sistem ini dilengkapi audit trail yang mencatat setiap aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna. Fitur ini memberikan catatan jejak digital yang dapat ditelusuri sehingga membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem. Dengan fitur ini, aplikasi WFH kami tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga menjadi platform manajemen kerja jarak jauh yang komprehensif, aman, dan siap mendukung produktivitas jangka panjang. Oke, oke. Lalu selanjutnya untuk perancangan base data dalam membangun sistem aplikasi monitoring WFA ini,
rancangan list data menjadi fondasi yang penting untuk menjamin kinerja, keamanan, dan keakuratan seluruh proses yang berjalan. Di sini kami merancang sistem basis data ini dengan mengacu pada prinsip third normal form, yang mana artinya itu struktur data telah dioptimalisasi untuk menghindari redundansi atau duplikasi data, sekaligus menjaga integritas dan konsistensi informasi di seluruh sistem. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelaporan, proses persetujuan, maupun analisis performa benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Secara struktural, terdapat 9 entitas utama dalam sistem ini. Beberapa yang paling krusial antara lain ada user yang menyimpan informasi pengguna seperti nama, peran, dan kredensial akses. Selanjutnya ada attendance yang mencatat kehadiran harian karyawan lengkap dengan waktu, lokasi, dan IP address. Lanjut ada activity untuk mencatat aktivitas harian dan progres kerja. Lalu ada leave request yang mengelola pengajuan cuti dan status persetujuannya, serta ada entitas lainnya yang mendukung seperti fungsi pelaporan, notifikasi, dan juga audit trail. Untuk memastikan setiap data memiliki identitas unik dan terdistribusi dengan baik, kami menggunakan UUID atau Universally Unique Identifier sebagai ID utama pada setiap entitas. Berbeda dengan ID auto increment, penggunaan UUID lebih aman dan cocok untuk sistem yang mendukung replikasi, integrasi eksternal, atau multi-server environment. Terkait aspek keamanan, kami menerapkan enkripsi data pada elemen-elemen yang bersifat sensitif. Misalnya, password disimpan dalam bentuk hash terenkripsi dan data eh, lokasi atau IP pengguna disimpan dengan standar enkripsi AES256 yang telah diakui sebagai salah satu algoritma terkuat saat ini. Dengan perancangan basis data seperti ini, kami tidak hanya menjamin kinerja sistem yang optimal, tapi juga memastikan keamanan data pengguna serta kemudahan dalam pengembangan fitur lanjutan ke depannya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Dimas. Baik, selanjutnya akan dibahas transformasi proses bisnis. Salah satu nilai utama dari pengembangan aplikasi WiFi ini terletak pada transformasi proses bisnisnya dari metode manual yang tidak efisien menuju sistem digital yang terintegrasi. Sebelumnya dalam kondisi as is, proses absensi dan pelaporan aktivitas kerja dilakukan secara manual. Karyawan mengisi Google Form, mengirimkan update pekerjaan melalui email, atau bahkan mencatat secara informal. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tapi juga rentan kesalahan, sulit ditelusuri, dan tidak memberikan data yang siap pakai untuk analisis atau evaluasi performa. Sebagai contoh, manajer harus mengumpulkan berbagai file spreadsheet dari banyak karyawan, memeriksa satu persatu, dan seringkali mengalami keterlambatan dalam mendapatkan gambaran lengkap mengenai produktivitas tim. Selain itu, proses pengajuan cuti juga harus melalui komunikasi manual via chat atau email yang membuatnya tidak terdokumentasi dengan baik. Melalui sistem baru atau kondisi 2B ini, seluruh proses tersebut mengalami perubahan yang drastis. Sekarang semua kegiatan dilakukan secara digital dan terpusat dalam satu aplikasi terpadu. Absensi dilakukan secara real-time dengan verifikasi GPS dan validasi IP address untuk memastikan kehadiran dilakukan dari lokasi kerja yang sah. Aktivitas harian langsung dicatat oleh karyawan dalam sistem, sehingga manajer bisa memantau secara langsung tanpa perlu mengumpulkan data manual. Laporan mingguan atau bulanan dihasilkan secara otomatis oleh sistem dalam format yang siap pakai seperti PDF atau Excel. Dan yang tak kalah penting, pengajuan cuti kini bisa dilakukan dalam aplikasi, lengkap dengan fitur tracking dan juga persetujuan langsung oleh manajer. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akurasi data yang digunakan untuk menilai produktivitas serta mendukung perencanaan strategis perusahaan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya merapikan proses administratif, tapi juga membangun budaya kerja yang lebih transparan, data-driven, siap beradaptasi dengan tantangan masa depan. Selanjutnya, dibahas terkait dengan aktor dan use case. Untuk memastikan sistem berjalan dengan efisien dan terstruktur, aplikasi monitoring WFH ini dirancang dengan pembagian peran yang jelas melalui 3 faktor utama. Ada karyawan, manajer, dan admin. Masing-masing aktor memiliki akses, tanggung jawab, dan fitur yang berbeda sesuai dengan fungsi dalam organisasi. Kita mulai dari karyawan. Sebagai pengguna utama sistem, mereka memiliki akses terhadap fungsi operasional harian seperti melakukan absensi yang dilakukan secara digital dengan verifikasi GPS IP untuk memastikan kehadiran dilakukan dari lokasi yang sah, mencatat aktivitas harian, yaitu mencatat pekerjaan yang dilakukan setiap hari, termasuk progres dan rencana kerja, mengajukan cuti
secara langsung melalui sistem, serta memantau status pengajuan mereka, apakah masih menunggu persetujuan, telah disetujui atau ditolak. Selain itu, karyawan juga melihat performa individu melalui dashboard KPI pribadi yang memberikan insight terhadap produktivitas mereka secara berkala. Selanjutnya, untuk peran manajer dirancang untuk mengawasi dan mengarahkan tim. Fitur-fitur yang dapat diakses oleh manajer antara lain. Yang pertama ada menyetujui dan menolak pengajuan cuti yang masuk ke dashboard mereka secara otomatis. Mengawasi aktivitas tim, yaitu melihat pencatatan aktivitas dan kehadiran dari seluruh anggota tim yang berada di bawah pengawasannya. Melihat Key Performance Indicator atau KPI tim secara keseluruhan untuk mengevaluasi kinerja dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Terakhir ada peran admin yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan pengguna. Akses admin mencakup yang pertama ada mengelola akun pengguna seperti menambah, mengedit, atau menghapus pengguna dalam sistem. Kedua, mengkonfigurasi pengaturan sistem dan parameter termasuk menetapkan role, batasan waktu absensi, integrasi notifikasi, dan berbagai aturan sistem lainnya. Dengan pembagian aktor dan use case struktur ini, sistem mampu memberikan pengalaman yang sesuai dan relevan bagi tiap pengguna, serta menjaga keamanan, efisiensi, dan transparansi dalam operasional harian. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Sahri. Oke, terima kasih Mas Dimas. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai infrastruktur dan teknologi, di mana untuk memastikan bahwa aplikasi monitoring WiFi ini tidak hanya fungsional, tetapi juga andal, aman, dan siap digunakan dalam skala besar, kami membangun sistem dengan teknologi modern yang telah terbukti secara industri. Mari kita lihat satu persatu komponennya. Dari sisi front end, aplikasi ini dibangun menggunakan React.js dan dikembangkan sebagai Progressive Web App atau PWA. Ini memberikan fleksibilitas akses di mana pengguna dapat menjalankan aplikasi langsung dari browser maupun menginstalnya sebagai aplikasi seperti native di perangkat mobile mereka tanpa perlu melalui App Store. Di sisi backend ya, kami menggunakan Next.js, sebuah framework backend berbasis Node.js yang mendukung arsitektur microservice. Ini memungkinkan sistem dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang saling terintegrasi sehingga pengembangan menjadi lebih modular, mudah di maintenance, dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Nah, untuk database-nya, kami menggunakan kombinasi dua teknologi utama. Yang pertama itu menggunakan PostgreSQL sebagai basis data relasionalnya untuk menyimpan data utama seperti pengguna, absensi, aktivitas, dan juga cuti. Yang kedua itu menggunakan Redis digunakan sebagai sistem caching untuk meningkatkan performa, terutama menangani data yang sering diakses atau memerlukan respon cepat seperti session dan notifikasi. Dalam deployment, sistem dikemas dengan Docker container yang memastikan konsistensi antara lingkungan pengembang dan produksi. Selanjutnya, proses CI/CD atau continuous integration dan continuous deployment dijalankan menggunakan GitHub Action yang memungkinkan otomatisasi build, testing, dan deployment dengan lebih cepat dan minim error manusia. Untuk monitoring, kami menerapkan Prometheus dan Grafana. Prometheus sendiri bertugas mengumpulkan metrik performa dari seluruh komponen sistem, sementara Grafana menyajikan dalam bentuk dashboard visual yang mudah dipantau oleh tim teknis, terutama dalam hal resource usage, error rate, dan uptime-nya. Lalu dari sisi keamanan, sistem dilengkapi dengan berbagai lapisan proteksi. Yang pertama itu menggunakan JWT atau User Web Token digunakan untuk mengatur autentikasi dan otorisasi pengguna secara aman. Yang kedua itu data sensitif seperti password dan lokasi pengguna dienkripsi menggunakan AES-256. Salah satu algoritma enkripsi terkuat saat ini. Yang ketiga itu untuk melindungi dari serangan login otomatis, kami menambahkan fitur brute force protection sebagai pelindung tambahan. Dengan infrastruktur dan teknologi seperti ini, sistem yang kami bangun tidak hanya siap digunakan hari ini, tetapi juga siap berkembang dan beradaptasi untuk kebutuhan yang lebih besar dan kompleks di masa depan. Selanjutnya, membahas mengenai strategi pengujian sistem untuk memastikan bahwa aplikasi monitoring WiFi yang kami kembangkan benar-benar andal, aman, dan layak digunakan dalam skala produksi. Kami melakukan pendekatan pengujian yang komprehensif dan terstruktur di berbagai lapisan sistem. Kami mendukung
kami memulai dari unit testing. Pengujian ini dilakukan terhadap komponen-komponen individual, baik dari sisi front end maupun back end, untuk memastikan bahwa setiap fungsi kecil bekerja sesuai harapan secara terisolasi. Untuk kebutuhan ini, kami menggunakan framework Jest dan Vitess yang mendukung coverage yang luas, test-driven development, serta kemudahan integrasi dengan pipeline CI. Lalu kami menggunakan API testing menggunakan Postman untuk memastikan bahwa setiap endpoint yang disediakan oleh backend memberikan respon yang benar, menangani validasi yang tepat, dan dapat berinteraksi secara konsisten dengan front-end maupun sistem lain yang terhubung. Hal ini penting, terutama dalam arsitektur microservice yang sangat bergantung pada komunikasi antar komponen. Dan di sisi antarmuka pengguna, kami menjalankan UI testing menggunakan Cypress. Dengan Cypress, kami dapat mengotomasi skenario pengguna serta seperti login, pengisian aktivitas, hingga pengajuan cuti. Pengujian ini membantu memastikan bahwa alur pengguna berjalan lancar dan bahwa perubahan di satu bagian antarmuka tidak menyebabkan gangguan di bagian lainnya. Selanjutnya kami juga menggunakan load testing untuk mengatur ketahanan sistem saat menerima permintaan dalam jumlah besar. Pengujian ini menggunakan tool K6 yang mensimulasikan beban tinggi pada API dan database, sehingga kami mengidentifikasikan bottleneck performa dan melakukan optimasi sebelum sistem digunakan secara luas. Nah, pada aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Untuk itu kami melakukan security testing dengan tool OWASP-Z yang membantu mendeteksi potensi kerentanan seperti SQL injection, XSS, dan autentikasi yang lemah. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa sistem tidak hanya aman secara teori, tapi juga secara praktik. Yang terakhir, kami juga menyertakan usability testing untuk memastikan bahwa sistem mudah digunakan dan benar-benar membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Ini dilakukan melalui prototyping di Figma, uji coba langsung dengan pengguna akhir, serta pengumpulan feedback melalui survei terstruktur. Melalui strategi pengujian yang mencakup aspek fungsional, performa, keamanan, dan pengalaman pengguna ini, kami memastikan bahwa sistem yang kami bangun benar-benar berkualitas tinggi, aman, dan siap digunakan secara andal dalam lingkungan kerja modern. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Unik. Terima kasih. Baiklah, demikian pemaparan lengkap mengenai dokumentasi teknis aplikasi WFH yang telah kami kembangkan. Kami percaya bahwa sistem ini bukan sekedar alat administratif, tapi merupakan fondasi digital untuk menciptakan budaya kerja yang lebih transparan, produktif, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan pendekatan teknis yang solid, fitur yang relevan, serta strategi, pengujian, dan keamanan yang menyeluruh, kami yakin aplikasi ini siap mendukung kebutuhan operasional kerja jarak jauh secara berkelanjutan. Kami sangat terbuka terhadap masukan, pertanyaan, maupun diskusi lanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari semua tim yang telah berkontribusi. Mari kita lanjutkan kolaborasi ini menuju implementasi yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.